Halo teman-teman, selamat datang di channel Mat Edu KSW. Kali ini bersama saya Pramisti Alkautsari, NIM 20 2020 014. Tentunya kita bertemu lagi di mata kuliah PMPL yang dibimbing oleh Bapak Danang Setiadi SPD MPD. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri masing-masing dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya ada 5 gambar nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu dan cermati dari tiap bangun datar di sini. Saya mempunyai persegi, kemudian segitiga, persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium. Nah, kira-kira yang membedakan dari persegi di sini dengan persegi biasanya itu apa? Kalau kalian tahu, tulis ide kalian di kolom komentar ya. Nah, setelah melihat kelima gambar tadi, sebenarnya kita mau belajar tentang apa sih hari ini? Jadi, dalam video ini kita nanti akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu tangram. Kemudian kita akan membahas manfaat dari tangram. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui penerapan tangram terhadap matematika. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat soal-soal matematika yang berkaitan dengan tangram. Oke, lanjut. Nah, masuk pokok bahasan yang pertama, apa itu tangram? Oke, jadi di sini saya mempunyai sekilas info tentang tangram. Nah, jadi tangram itu kalau dalam bahasa Mandarin itu dibacanya hishauban atau secara harfiah berarti 7 papan keterampilan atau merupakan suatu puzzle yang terdiri dari 7 keping bangun datar yang disebut dengan tans. Nah, tangram ini disebut sebagai permainan yang telah diciptakan semasa dinasti Song dan dibawa ke Eropa oleh kapal dagang kurang lebih pada awal abad ke-19. Nah, tangram ini menjadi sebuah permainan yang sangat populer di Eropa saat itu. Kemudian populer juga semasa Perang Dunia Pertama. Nah, tangram ini merupakan salah satu permainan teka-teki transformasi yang paling populer di dunia. Oke, jadi tangram merupakan salah satu puzzle yang berasal dari Cina, di mana satu set tangram terdiri dari 7 potongan bangun datar yang disebut dengan tan. Seperti pada gambar di samping. Nih adalah contoh tangram ya teman-teman. Ini juga contoh tangram, namun bentuknya sudah dimodifikasi. Nah, tangram sendiri terdiri dari 7 potongan yang yaitu 2 segitiga ukuran besar ini dan ini, kemudian 1 segitiga ukuran medium, kemudian 2 segitiga ukuran kecil, 1 persegi, dan 1 jajar genjang. Nah, untuk ini juga sama ya teman-teman. Ada 2 segitiga ukuran medium, ukuran besar, kemudian 1 segitiga ukuran medium, 2 segitiga ukuran kecil, 1 persegi, dan 1 jajar genjang. Oke, yang kedua, manfaat dari tangram itu apa saja ya? Ini dia. Jadi manfaat tangram itu yang pertama dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika. Kemudian dapat mengembangkan rasa suka anak-anak terhadap geometri dan mereka mampu membedakan berbagai bentuk geometri dengan mudah. Kemudian dapat mengembangkan perasaan intuitif terhadap bentuk-bentuk dan relasi-relasi geometri. Maksud dari mengembangkan perasaan intuitif terhadap bentuk-bentuk itu seperti ketika siswa atau anak-anak itu melihat berbagai bentuk potongan bangun datar pada tangram, nah siswa itu memiliki sebuah gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri mereka. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan pemakaian kata yang tepat untuk memanipulasi bentuk. Misalnya membalik, memutar, dan menggeser.
Kemudian yang terakhir, mempelajari apa artinya kongruen, yaitu bentuk yang sama dan sebangun. Oke, perlu diingat ya teman-teman, kongruen ini memiliki arti dua bangun yang sama persis. Nah, dengan memiliki syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, next. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kita akan mengetahui penerapan Tangram terhadap matematika. Nah, jadi Tangram itu bisa diterapkan dalam beberapa materi matematika. Yang pertama tentunya materi geometri, yang kedua pecahan, yang ketiga luas dan perbandingan bangun datar. Nah, kita akan melihat beberapa soal-soal matematika yang berkaitan dengan Tangram. Oke, untuk materi yang pertama yaitu geometri. Nah, di sini saya punya satu gambar persegi, tapi juga merupakan Tangram. Nah, kita disuruh untuk menentukan manakah bangun yang sebangun dari gambar di bawah ini. Oke, kira-kira mana saja ya teman-teman? Oke, langsung aja kita jawab ya. Jadi di sini ada gambar pertama, segitiga yang besar itu sebangun dengan segitiga yang kedua. Itu sama. Kemudian yang kedua kita mempunyai segitiga yang kelima dan segitiga ketujuh. Jadi dalam Tangram ini kita memiliki 4 potongan bangun. Apabila dijadikan satu itu akan membentuk 2 bangun lagi. Dan ini sebangun ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih materi geometri nih teman-teman. Di sini kita menentukan besar sudut dari A, C, E, R, dan G. Nah, ini juga Tangram loh teman-teman. Cuman bentuknya sudah dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, besar sudut dari A dan C ini adalah nih. Ini kan apabila kita putar, ini tuh bentuknya persegi. Dan sudut A dan C itu merupakan 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku. Jadi ini A dan C ini membentuk sudut siku-siku, maka besarnya 90 derajat. Kemudian sudut E. Nah, sudut E ini juga 90 derajat karena ada di sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Kemudian yang terakhir sudut R dan G. Nah, ini ada di bangun jajar genjang ya teman-teman, R dan G ini. Nah, kalau dalam jajar genjang itu untuk menentukan sudutnya itu kita hanya bisa memperkirakan, yaitu sudut R diperkirakan besarnya 60 derajat dan sudut G besarnya 120 derajat. Nah, teman-teman harus ingat nih sifat-sifat dari jajar genjang, yaitu sudut yang sepihak atau sudut yang berdekatan jumlahnya itu 180 derajat. Jadi sudut R dan G ini merupakan sudut yang berdekatan. Apabila dijumlah harus 180 derajat. Nah, coba kita jumlah sekarang. Sudut R tadi diperkirakan 60, sudut G diperkirakan 120. Apabila dijumlahkan itu besarnya 180. Berarti sudah benar ya teman-teman. Next. Nah, masuk ke materi yang kedua yaitu pecahan. Oke. Apabila gambar Tangram di samping kita pecah, maka bangun apa saja yang dapat terbentuk? Nah, kira-kira apa saja ya teman-teman? Oke, langsung aja kita jawab. Yang pertama, bangun pertama dan kedua. Nah, ini kalau kita gabungkan, ini akan membentuk sebuah bangun baru, yaitu belah ketupat. Kemudian masih di bangun yang sama, bangun pertama dan bangun kedua, apabila kita gabungkan akan membentuk bangun baru, yaitu segitiga sama sisi. Kemudian yang ketiga, bangun kelima dan bangun ketujuh ternyata akan membentuk persegi. Dan ini masih sama, bangun ketujuh dan bangun kelima akan membentuk jajar genjang. Nah, jadi dalam satu Tangram ini apabila kita pecah potongan-potongan tersebut dan kita gabungkan untuk bangun yang sebangun, itu akan membentuk kurang lebih 4
bangun baru, yaitu belah ketupat, segitiga sama sisi, persegi, dan jajar genjang. Oke, untuk soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan pecahan yang sesuai untuk daerah yang diarsir pada gambar diagram peta di samping. Nah, jadi ini tersedia gambar diagram peta ya teman-teman, tapi juga ada arsirannya. Oke, langsung aja kita jawab. Jadi diagram di samping ini terdiri dari 16 peta dan daerah yang diarsir terdiri dari 8 buah segitiga yang sama atau kongruen. Jadi ini ada 8 segitiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan panjang alasnya itu 1, tingginya juga 1. Maka untuk luas segitiga tersebut adalah setengah dikalikan alas dan tinggi, di mana alasnya itu 1 dan tingginya 1. Jadi luas segitiga adalah setengah. Nah, karena tadi ada 8 segitiga, maka luas arsir sama dengan 8 dikalikan setengah atau 8/2 sama dengan 4. Jadi pecahan yang sesuai adalah luas arsir per banyaknya peta 4/16 jika disederhanakan menjadi 1/4. Untuk materi luas dan perbandingan bangun datar, yaitu soal yang pertama, ini ada gambar persegi seperti ini teman-teman. Nah, diketahui persegi berikut memiliki panjang sisi 10 cm. Jadi segini ini 10 cm. Sebanyak 4 buah segitiga sama kaki. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 yang kongruen disusun seperti gambar di samping. Berapakah jumlah luas keempat segitiga tersebut? Jadi kita disuruh untuk menentukan jumlah luas dari segitiga ini, keempat segitiga ini. Nah, caranya bagaimana? Oke, karena panjang sisi persegi adalah 10 cm, maka luasnya adalah 10 dikalikan 10 cm. Jadi luas persegi besar ini itu 100 cm persegi. Dan apabila keempat segitiga disusun berdekatan, itu akan membentuk 1/4 bagian dari persegi. Jadi ini apabila disusun, ini segitiganya saya pilih di sini dan ini saya pilih di sini, itu akan membentuk 1/4 persegi dari persegi yang besar ini. Nah, maka jumlah luasnya adalah 1/4 dikalikan 100. 100 ini luas persegi ini ya teman-teman. Jadi hasilnya 25 cm persegi. Oke, yang kedua, 2 buah persegi dengan luas M dan N terletak di dalam persegi yang besar seperti gambar di samping seperti ini. Tentukan perbandingan dari M dan N. Nah, untuk mencari perbandingannya, kita itu perlu tarik garis, yaitu membelah bagian persegi dengan ukuran yang sama. Nah, ini yang pertama untuk bagian M, kita tarik garis horizontal, kemudian vertikal. Setelah itu kita tarik vertikal, kemudian horizontal. Nah, setelah kita tarik garis, ini itu menghasilkan diagonal bagian atas ini menghasilkan 9 segitiga siku-siku, dan 4 diantaranya berada di luas M. Jadi ini apabila kita hitung itu ada 9 jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 4 itu ada di bagian luasan M ini. Ada 4 segitiga siku-siku. 1, 2, 3, 4. Jadi M sendiri adalah 4 dibanding 9 seluruhnya, atau 4/9. Kemudian untuk daerah di bawah diagonal, berarti bagian N ini terdapat 4 segitiga siku-siku dan 2 diantaranya menempati daerah luas N. Jadi ini ada 4 seluruhnya, 1, 2, 3, 4, dan 2 diantaranya ada di luasan N, 1, 2. Jadi N adalah 2 dibanding 4 atau 2/4, dan apabila disederhanakan menjadi 1/2. Nah, maka
yang M tadi sudah kita temukan, N juga sudah, maka kita tinggal hitung perbandingannya. Jadi perbandingan M dan N adalah 4/9 dibanding 1/2, atau 4/9 dikalikan 2/1 sama dengan 8/9 atau 8/9. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, sekian dari video saya. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Sekian dan terima kasih.